Perkenalkan, nama saya Renaldi Mulya, kelas E12, program studi PGSD. Di sini saya akan membaca RPP dengan judul tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema Tumbuhan Sahabatku. Kompetensi inti KI 1, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2, memiliki jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya, dan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan biasanya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak tersebut, dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar KD Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 2. 4.1 menyajikan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. 3.1 Indikator menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikan dalam bentuk diagram. 4.1 mengembangkan dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. IPE. Kompetensi dasar KD mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosialis, budaya, ekonomi, dan politik wilayah. Indikator 3.1 menyebutkan kehidupan sosial budaya dua negara ASEAN terkait geografisnya. 4.1 menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya. IPA kompetensi dasar 3.1 membandingkan secara perkembiakan tumbuhan dan hewan. 2. Menyajikan karya tentang perkembiakan tumbuhan. Indikator 3.1 mengidentifikasi perkembangan biakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya. 4.1 melaporkan perkembang biakan generatif melalui tabel dan manfaatnya. 2. Setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. 3. Setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangan
gerakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. 5. Setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. 6. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Karakter siswa yang diharapkan: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. D. Kegiatan pembelajaran. Deskripsi kegiatan: guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, dilanjutkan lagu nasional Tanah Airku. Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi gambar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian. Posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Pembiasaan membaca 15 menit. Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan. Dibelajarkan yaitu tentang selamatkan makhluk hidup. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasi, dan menyimpulkan. Inti: guru menjelaskan salah satu jenis tumbuhan yang sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan, misalnya jagung, singkong, ubi, jalar, padi, atau yang lainnya. Guru mengajukan pertanyaan, misalnya, apa yang akan kalian ketahui tentang tanaman ini? Apa manfaatnya dalam kehidupanmu? Apa yang ingin kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Guru kemudian menuliskan jawaban siswa di papan tulis dan menyampaikan bahwa mereka akan belajar tentang tumbuhan dan manusia. Guru mengajak siswa keluar kelas untuk mengamati lingkungan dan mendiskusikan tumbuhan sebagai sahabat manusia. Siswa dapat menyampaikan manfaat tumbuhan atau interaksi mereka dengan tumbuhan. Siswa diminta untuk mengamati gambar yang ada pada buku pelajaran. Guru memberi waktu sekitar 3 menit. Setiap siswa kemudian menulis pertanyaan dan menukarkannya dengan teman di sebelah. Memastikan bahwa setiap anggota berpartisipasi aktif. Guru melakukan penilaian terhadap satu kelompok saat mereka berdiskusi. Saat menilai, guru menggunakan rubrik. Siswa yang belum dinilai pada kesempatan ini dapat dinilai saat mereka melakukan diskusi ini kesempatan lain. Rubrik dapat dilihat di halaman penilaian. Guru mengajak 1 atau 2 siswa untuk menyampaikan hasil diskusinya, lalu memberi penguatan kepada guru siswa mengenai jawaban yang diharapkan. Guru dapat memberi kesempatan kepada seluruh siswa untuk memberikan komentar dari jawaban yang ada. Guru tidak menjawab langsung, namun memberi kesempatan kepada siswa lain untuk mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh temannya. Guru dapat menguatkan jawaban-jawaban yang ada. Jawaban yang diharapkan adalah sebagai berikut. 1. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. 2. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sumber. Yang pertama, sumber energi bagi manusia. Yang kedua, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga,
sumber oksigen untuk bernapas. Yang keempat, pengikat air tanah. Yang kelima, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. 3. Manfaat tumbuhan bagi hewan, yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. 4. Tumbuhan merupakan sebagai bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasilan, cadangan makanan, dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. 5. Beberapa hal yang akan terjadi jika ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gerseng hingga kehidupan akan berakhir. Siswa melanjutkan kegiatan dengan membaca teks tentang tanaman jagung dalam hati. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang disajikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia, contohnya Pulau Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung melalui pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung setelah tanamannya dengan menanam biji jagung setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 3 terus setengah bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbawa angin ketika angin tertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bunga jagung tersebut berkembang hingga menjadi buah jagung. Itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap panen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkatnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi berkembang biakan jagung. Setiap siswa mengisi diagram berdasarkan bacaan. Siswa kemudian mendiskusikan diagramnya dengan teman kelompoknya dan memperbaiki jawaban apabila perlu. Berdasarkan jawaban tersebut, setiap siswa kemudian mengembangkan isi diagram dengan menggunakan kosakata baku. Guru menyampaikan daftar periksa penilaian kepada siswa. Diagram Venn dinilai dengan menggunakan daftar periksa yang terdapat di halaman penilaian. Siswa mengamati gambar bagian-bagian reproduksi pada bunga dan membaca proses perkembangbiakan generatif. Siswa mengamati proses perkembangbiakan generatif dan manfaat dari perkembangbiakan generatif. Siswa mengamati bagian-bagian bunga
sempurna berikut. Siswa mencari informasi dari berbagai sumber mengenai proses perkembangan generatif tumbuhan. Perkembangbiakan generatif secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih, sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuatan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan sel tumbuhan. Siswa mencari bunga di lingkungan sekolah dan mengamati bagian-bagiannya. Siswa kemudian menggambar bagian bunga tersebut. Gambar teman yang siswa membandingkan hasil gambarnya dengan gambar teman yang lainnya untuk mencari persamaan dan perbedaannya. Jika terdapat perbedaan, siswa diminta menjelaskan perbedaan tersebut. Siswa kemudian menulis manfaat dari perkembangan generatif dan menyerahkan kepada guru. Guru mensosialisasikan daftar periksa kepada siswa. Piagam pen dinilai dengan menggunakan daftar periksa yang terdapat di halaman belakang. Setelah siswa membaca teks tentang bunga yang hidup di negara ASEAN, guru dan siswa membahasnya sebentar. Kemudian siswa membaca fakta tentang ASEAN. Guru memberi waktu sekitar 3 menit dalam kelompoknya. Setiap siswa diminta untuk menyampaikan kondisi geografis negara ASEAN dan kehidupan sosial budaya. Siswa kemudian diminta untuk menyampaikan bunga yang menjadi bunga nasional di negara ASEAN. Guru memberikan penguatan tentang kehidupan sosial budaya negara ASEAN. Guru meminta siswa memilih 2 negara ASEAN yang mereka minati untuk ditulis. Guru menyampaikan bahwa setelah mereka belajar tentang negara ASEAN, semua siswa harus menulis informasi tentang kedua negara tersebut secara lengkap. Mereka akan mencari informasi secara bertahap. Pada pertemuan ini, siswa hanya membandingkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara. Mereka dapat memasukkan informasi tentang bunga di dalam diagram pen. Mana bunga sama sebutkan bunga, kapan dimanfaatkan, di mana tumbuh. Diagram pen dinilai dengan menggunakan daftar periksa yang terdapat di halaman penilaian. Siswa melakukan refleks dengan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa. Guru dapat menambahkan pertanyaan refleksi berdasarkan panduan yang terdapat pada lampiran di buku guru. Dipelajari untuk mengetahui hasil tercapaian materi. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti, melakukan penilaian hasil belajar, menyanyikan lagu daerah Ampak-Ampak Pisang, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Sumber dan media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang jagung.
di sini ini media punya saya. Mengapa saya mengambil media ini? Karena media ini mengapa saya mengambil media ini? Karena materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari, sehingga memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara refleks dapat diterapkan dari permasalahan. Metode pembelajaran, pendekatan konstekstual, metode pembelajaran, metode permainan, simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Mengapa saya mengambil metode ini? Karena metode pembelajaran TTL merupakan salah satu metode pembelajaran yang berfokus pada guru. Penilaian, diskusi, bahasa Indonesia IPE. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.